Ya, sobat RKN dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu lagi dalam acara diskusi titik temu. Nah, hari ini kita mengangkat suatu topik yang lagi rame saat ini, yaitu berkaitan dengan ini proses pemilihan ketua PSSI yang akan segera dilaksanakan. Nah, kenapa topik ini menarik? Karena kalau ngomong sepak bola, ini hampir semua rakyat Indonesia ini gandung terhadap sepak bola. Nah, karena itu kita menaruh harapan yang sangat besar pada pengurus PSSI yang bisa membawa bola Indonesia ini menjadi lebih berprestasi gitu, karena kita selalu sakit hati di level Asia Tenggara aja, kita bahkan mengalahkan Vietnam aja nggak bisa gitu ya, apalagi berpikir untuk juara atau di level Asia. Dan pengurus PSSI ini menjadi salah satu kunci apakah bola Indonesia ini akan makin maju atau akan malah makin terpuruk gitu. Nah, untuk membahas masalah ini, itu sudah ada narasumber di studio, ada Bang Abdul Haris. Bang Abdul Haris ini adalah wartawan olahraga dari Sport Stars ID. Nah, ini di grup MNC Group ya Bang ya. Jadi aku panggilnya Bang Haris atau? Boleh Bang Haris. Bang Haris ya. Ya, apa kabar Bang Haris? Alhamdulillah. Oh iya ya, ini. Alhamdulillah baik Bang. Ya, terima kasih Bang Haris sudah berkenan bergabung di acara talkshow kita sore hari ini. Lalu kemudian, nah ini di sebelah kanan saya ada Bang Sarman El Hakim. Beliau ini adalah Ketua Umum Masyarakat Sepak Bola Indonesia, MSBI, Masyarakat Sepak Bola Indonesia. Ini Bang Sarman ini dia sangat menjiwai sepak bola Indonesia, bahkan keliling Indonesia untuk mempelajari sepak bola di berbagai daerah di Indonesia, dan juga keliling dunia untuk mempelajari sepak bola dunia dengan karakter di berbagai daerah. Jadi hari ini kita sangat kaya. Nanti Bang Sarman kita akan membagi banyak sekali cerita tentang sepak bola dan sebaiknya sepak bola Indonesia ini dikelola seperti apa gitu. Nah, saya mungkin mulai dengan Bang Sarman dulu. Bang, hampir setiap kali ada liga, setiap kali ada ada pertandingan, apakah antar negara, apa antar klub, itu isu tentang mafia sepak bola itu selalu hadir. Nah, pertanyaan saya, benar nggak sih ada mafia di sepak bola Indonesia ini? Wah, selamat sore ya. Ada waktu kita berdiskusi nih. Ya Bang. Pokoknya Abang bisa cerita semuanya. Isu mafia ada atau tidak itu sebetulnya kita lihat hasil. Hasilnya tidak berprestasi, berarti kita bisa mengatakan ini ada mafia. Nah, orang mau cari tahu di mana mafia ini kan gitu. Kalau saya boleh mengatakan mafia itu, dan pengurus juga ada yang masuk penjara loh Bang. ya, tapi kan dia tidak bisa dikatakan sebagai mafia. Oke. Dan tidak mau karena pengurus itu dihukum, berakhirlah hukumannya dengan putusan pengadilan. Setelah itu dia bisa aktif lagi. Apakah hilang kata-kata mafia? Jadi maksud saya kalau hari ini kita fokus bagaimana menghilangkan mafia, saya pikir menghabiskan waktu saja. Okay. Yang terbaik adalah kesadaran dari pengurus PSSI itu mengurus sepak bola Indonesia itu tujuannya apa? Tapi yang Abang amati selama ini memang betul nggak ada mafia itu? Ya
kalau saya yang lebih tepat adalah mafia itu adalah rangkap jabatan. Rangkap jabatan itulah adalah mafia sesungguhnya. Apa rangkap jabatannya? Yaitu dari pengurus federasi, pengurus PSSI merangkap di kepengurusan direktur liga. Penyelenggara kompetisi itulah sebetulnya ya yang dikatakan mafia. Oh, karena jadi apa? maksud Abang ini pengurus PSSI kita, Ya, mereka juga merangkap sebagai direktur liga. direktur liga. Merangkap juga menjadi pemilik klub. Pemilik klub juga. Lalu Esko Juga pemilik klub juga. pemilik klub juga. Iya, itulah sebenarnya Jadi, mafia sesungguhnya. Praktik itulah yang disebut mafia. Mafia. Menurut Abang. Iya. Artinya kesimpulannya menurut Abang memang mafia itu ada. Ada. Oke. Ada mafia itu. Kalau kita simpulkan lebih radikal, yaitu tadi rangkap jabatan dari federasi, merangkap di direktur liga atau pengurus liga, itulah namanya Mafia. Oke, saya ke ini dulu, ke Bang Haris dulu. Ini menurut Bang Sarman betul ada mafia di sepak bola kita. Pantas kalau ada mafia, pantas nggak maju-maju Bang sepak bola kita ini. Gimana menurut Abang? Memang sebetulnya bukan hanya di Indonesia ya. Sepak bola ini di seluruh dunia Tapi ini ya oke, di seluruh dunia ada mafia. Rawan judi. Oh, rawan bola. judi. Karena memang ada di sistem yang resmi aja kan ada judi-judi online kan. Banyak tuh judi-judi bola itu. Ya, Sehingga tidak sulit untuk dielakkan bahwa adanya pengaturan skor itu sendiri. Kita dulu 2006 ingat betul bagaimana tim sekelas Juventus yang harus terdegradasi karena Calciopoli, pengaturan skor. Sehingga negara seperti Italia saja yang sepak bolanya sudah maju, juara dunia berkali-kali, ada juga mafia. Skandal seperti itu. Skandal seperti itu. Tapi kan di Italia sanksinya tegas Bang. Nah itu dia yang membedakan. Oke. Nah kalau di Indonesia menurut Abang tadi kan Bang Sarman bilang ada mafia. Tapi yang disebut mafia menurut Bang Sarman itu mereka yang merangkap jabatan sebagai pengurus PSSI, lalu kemudian merangkap sebagai direktur liga, merangkap sebagai pemilik klub. Esko juga merangkap sebagai pemilik klub. Jadi ini permainan itulah yang disebut mafia. Tapi menurut Abang tadi salah satunya soal mengatur skor. Iya. Atau apa lagi? Iya memang Praktek mafia. kenyataannya bahwa di Indonesia ada mafia atau tidak, paling tidak sudah pernah dibentuk Satgas Anti Mafia Bola yang melibatkan kepolisian. Oh, artinya itu pengakuan. Pengakuan. Dari situ sudah ada pengakuan bahwa adanya mafia di sepak bola Indonesia. Pertama itu. Dan adanya orang yang ditangkap. Betul. Termasuk salah satunya Ketua Umum sebelumnya Bapak Joko Driono. Meskipun Bapak Jokri saat itu bukan karena dia sebagai pengatur skor, bukan. Karena penghilangan barang bukti. Artinya ya dengan peran yang berbeda-beda lah. betul, penghilangan barang bukti. Nah, artinya kan di sini pengaturan itu sangat tinggi sekali, terutama di Liga 2, Liga 3. Karena ini bisa dikatakan pemantauannya relatif longgar ketimbang di Liga 1. Nah, sekarang kan kalau kita lihat sepak bola kita ini Satgas Mafia Bola hampir tidak ada lagi, tidak terdengar. Kalau beberapa musim lalu kan di setiap pertandingan tuh selalu ditempatkan orang-orang yang bertugas sebagai Satgas. Atau jangan-jangan Satgas ini sudah menjadi mafia juga? Ya kita bisa dikatakan harusnya PSSI terus ya melanjutkan hal-hal seperti itu. Memang sulit ya karena memang ini mafia bola, pengaturan skor ini kan berhubungan dengan uang yang sedemikian besar ya. Sehingga ada step-stepnya itu Bang. Dari bos gede ke bawah lagi sampai mungkin ke pemain, ke pengurus klub gitu. Oh gitu ya? Betul, ya itu kan sebetulnya hal-hal seperti ini sudah diungkap lama oleh media-media kita bahwa ada runner istilahnya. Yang coba Abang cerita dengan lebih detail supaya para pendengar kita ini
acara kita ini disiarkan juga di radio-radio daerah, Bang. Supaya masyarakat kita di berbagai daerah mendengar dengan detail ceritanya seperti apa sih praktek mafia itu tadi. Itu menarik sekali. Iya, memang dari bos-bos judi ini sangat luar biasa cengkramannya. Jadi memang banyak bandar-bandar yang bermain judi bola. Betul. Meskipun itu sulit dibuktikan ya. Dari bos judi itu dia punya kaki tangan ke bawah, punya kaki tangan lagi ke bawah sampai akhirnya bisa ke pemain, ke pengurus klub, bahkan bisa ke wasit dan juga bukan tidak mungkin ke pengurus-pengurus Asprof ataupun pengurus PSSI. Meskipun itu sulit untuk dibuktikan. Begitu ya. Ya, Bang Sarman. Ini serem banget nih kalau kayak gini. Jadi tadi Bang Sarman yang sudah jelas-jelas ya, orang bisa merangkap-rangkap jabatan itu sudah masuk kategori mafia. Nah, Bang Haris menjelaskan lebih konkret lagi. Jadi model permainannya mulai dari level yang paling atas, gitu, bandar, lalu bandar dia turun lagi, operatornya mungkin, jadi dia mengatur permainan itu ke mungkin ke pengurusnya, mungkin ke pemilik klubnya, lalu kemudian mungkin direktur liganya, sampai ke pemain dan sampai ke wasit. Emang sudah separah itukah bola kita ini? Ya memang mafia bola kita? Iya. Makanya saya bilang tadi, kalau kita memang hari ini ada kesepakatan ya, ada keinginan bersama, yaitu tadi pengurus federasi dari tingkat pusat sampai tingkat daerah tidak boleh rangkap jabatan di kompetisinya. Nah, kalau sudah dicontoh dari pusat ya, orang mengenal regulator, dia mengawasi operatornya. Nah, kalau misalkan masih dari pengurus pusat merangkap dari liga, ya sudah pasti seperti Mas Aris tadi bilang, jangan-jangan pengurusnya sendiri yang menjadi bohirnya trainer yang pakai di pinggir lapangan. Gitu loh. Nah, terkadang orang bilang ya, saya katakan bisa kasih contoh ya, puluhan negara saya datang ya, Amerika Latin lah contohnya, kurang hebat apa itu mafia di sana, tapi federasinya bertanggung jawab untuk itu. Gitu. Saya pernah audiens langsung diskusi dengan sekjen Federasi Peru di Kota Lima. Saya tanya, saya baca berita Anda pernah dihukum oleh FIFA, ya, penyebabnya apa? Penyebabnya dia bilang hanya satu, pemerintah kami, ya, pemerintah Peru meminta keuangan putaran neraca keuangan federasi kami. Dia bilang begini, nggak bisa. Kalau yang meminta putaran keuangan dari federasi, yaitu FIFA langsung. Tapi kalau pemerintah kami meminta keuangan putaran kompetisi, kalau di sini PT Liga, yaitu berhak kami berikan. Karena di situ ada pajak, semuanya ada. Kan gitu kan? Oh gitu ya. Tapi berapa lama pemerintah pemerintah Peru dan FIFA menghukum? Hanya 3 bulan. Karena kami tantang pemerintah Peru, silakan Anda matikan sepak bola, tapi setelah itu bubar negeri ini. Orang bola akan mengambil haknya lagi. 3 bulan dia bilang. Kenapa 3 bulan? Karena kami melaporkan dengan sesungguhnya. Menawarkan kepada pemerintah Peru, silakan Anda audit, tapi jangan federasi. Anda audit PT Liga kalau di sini. Ya kan? Nah kalau di sini bagaimana? Nah dia bisa begitu karena apa? Ada pemisahan yang jelas antara pengatur operator liga dengan federasi. Nah di sini kalau misalkan pemerintah kita hukum federasi kita, ya yang kena pasti liganya, atau menghukum liganya kena federasinya, karena 2 pejabat ini rangkap jabatan. Rangkap di 2 itu. Makanya kalau orang bilang bagaimana perjudian sepak bola itu di liga, bukan di federasi. Tapi di sini ya federasi terlibat. Nah, bagaimana caranya? Kembalikan kepada filosofi daripada federasi. Federasi itu bersifat sosialis. Oke, nah, ini menarik ini. Nah, tadi yang menarik itu di bola juga kita bicara sosialis dan kapitalis. Iya. Lalu bicara soal uang yang besar.
kita akan bahas lagi setelah break yang satu ini.